Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk hari ini kita pembelajaran prakarya aspek pengolahan. Sebelumnya sebelum memulai materi kita hari ini, supaya kita selalu diberikan kelancaran dalam pembelajarannya, diberikan ilmu yang bermanfaat, alangkah baiknya kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pembelajaran prakarya aspek pengolahan buat kelas 8 materi hari ini kita akan melanjutkan materi yang minggu kemarin. Buat materi kita hari ini yaitu teknik pengolahan. Untuk kompetensi dasarnya masih tetap kita di KD 3.3 yaitu menganalisis rancangan pembuatan, penyajian dan pengemasan bahan pangan setengah jadi dari bahan serelia, kacang-kacangan dan umbi yang ada di wilayah setempat menjadi produk pangan jadi siap konsumsi. Di KD 4.3 yaitu mengolah, menyaji dan mengemas bahan pangan setengah jadi dari bahan serelia, kacang-kacangan dan umbi yang ada di wilayah setempat menjadi produk pangan jadi siap konsumsi. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, mengidentifikasi teknik pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serelia, kacang-kacangan dan umbi menjadi makanan khas wilayah setempat. Yang kedua yaitu memahami tahapan pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serelia, kacang-kacangan dan umbi menjadi makanan khas wilayah setempat. Jadi di materi kita hari ini kita akan membahas tentang teknik pengolahan bahan pangan. Sebetulnya teknik pengolahan ini kita pernah mempelajarinya di kelas 7 sama di kelas 8 juga di KD 3.2 sama KD 3.1 kita pernah mempelajarinya yaitu teknik dasarnya ya. Namun kita ulas kembali supaya kita sambil mengingatkan kembali. Yang kedua kita akan membahas tentang tahapan pengolahan. Nah, tahapan pengolahan juga kita pernah mempelajarinya juga ya, dari mulai perencanaan, pelaksanaan atau pembuatan, penyajian dan pengemasan, yang terakhir itu evaluasi. Itu tahapan pengolahan kita ulas kembali supaya kita mengingatkan materi yang sudah kita pelajari ya. Oke, kita ke materi pokok yaitu teknik pengolahan. Nah, teknik pengolahan pangan ini sebetulnya teknik dasarnya itu dibagi menjadi dua ya. Jadi kita pernah mempelajarinya. Teknik pengolahan pangan. Nah, teknik pengolahan pangan atau teknik dasar ini kita dibagi menjadi dua ya. Yang pertama yaitu teknik pengolahan pangan panas basah atau moist heat. Yang kedua yaitu teknik pengolahan pangan panas kering atau deheat cooking. Nah, kalau teknik pengolahan pangan panas basah ini cenderung selalu menggunakan air. Kalau teknik pengolahan pangan panas kering ini cenderung selalu menggunakan minyak goreng kayak gitu ya. Nah, untuk yang masuk ke teknik pengolahan bahan pangan panas basah atau moist heat ini ada 7. Yang pertama yaitu teknik merebus atau boiling. Yang kedua yaitu teknik merebus menutup bahan pangan atau poaching. Nah, kalau teknik merebus sama teknik merebus menutupi bahan pangan ini bedanya, kalau teknik merebus itu biasanya bahan olahannya jadi bahan olahannya biasanya dari awal sama airnya udah digodok bersama. Kalau teknik merebus menutup bahan pangan ini cairannya hanya sebatas menutupi bahan pangannya atau gitu ya. Yang ketiga yaitu teknik merebus dengan sedikit cairan, hampir sama itu ya. Yang keempat yaitu teknik menyetup atau menggulai atau steaming. Yang
5 yaitu teknik mengukus atau steaming, yang ke-6 yaitu teknik mendidih atau semiring, yang ke-7 yaitu teknik mengetim. Oke, itu yang masuk ke teknik pengolahan pangan panas basah. Kalau kalian perlu mengetahui teknik merebus itu apa, teknik mengukus itu apa, silakan kalian buka lagi di materi sebelumnya ya, kita sudah membahasnya. Yang kedua yaitu teknik pengolahan pangan panas basah, teknik pengolahan pangan panas kering atau heat cooking. Nah, ini yang masuk ke teknik pengolahan panas kering, yaitu ada 5. Yang pertama teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Yang kedua yaitu teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau slow frying. Yang ketiga yaitu teknik menumis atau sauteing. Yang keempat yaitu teknik memanggang atau baking. Nah, teknik memanggang ini bisa memanggang kering, memanggang dalam oven menambahkan kelembaban, atau memanggang dalam oven dengan menggunakan 2 wadah. Yang kelima yaitu teknik membakar atau grilling. Apa bedanya teknik memanggang sama teknik membakar? Nah, kalau teknik memanggang ini cenderung selalu menggunakan contohnya oven, jadi apinya itu tidak langsung bersentuhan ke bahan yang diolah. Tapi kalau teknik membakar ini, si apinya itu langsung bersentuhan dengan bahan yang kita olah. Contohnya kita membuat sate kayak gitu ya, itu teknik membakar. Oke, selanjutnya selain teknik dasar juga, yang tadi teknik dasar itu dibagi menjadi 2 ya, yaitu yang pertama MOSIT, yang kedua yaitu heat cooking. Nah, selain teknik dasar juga ada teknik pengolahan pangan lainnya, yaitu yang pertama ada teknik menghaluskan. Nah, teknik menghaluskan ini membuat bahan pangan menjadi halus dengan bantuan alat blender atau parutan maupun dengan cara diulek. Jadi, kalau yang menggunakan alat blender, parutan atau diulek itu masuknya ke teknik menghaluskan. Contohnya kita biasanya membuat bumbu diulek atau bisa buat jus itu pakai blender, itu masuknya ke teknik menghaluskan ya. Yang kedua yaitu mencampur, menyatukan bahan pangan menjadi tercampur rata. Jadi kalau ada teknik yang bahan dicampurkan itu masuknya ke teknik mencampur. Yang kedua yaitu menyaring atau memeras. Nah, ini biasanya cenderung contohnya buat kaldu ini selalu disaring. Menyaring atau memeras membuat bahan menjadi halus dengan alat penyaringan baik dari saringan kawat atau kain penyaring supaya diperoleh cairan yang jernih. Nah, yang keempat yaitu tidak dimasak. Nah, tidak dimasak ini bahan pangan ada yang dapat dimakan mentah atau raw food. Umumnya buah dan sayuran dimakan tanpa dimasak. Cara ini yang paling sehat karena kandungan vitamin, mineral, serat, dan enzim dalam sayuran dan buah tidak akan hilang. Jadi di teknik ini cenderung ke buah-buahan, sayur-sayuran. Jadi teknik ini tidak memerlukan pengolahan tapi langsung dimakan. Itu namanya adalah teknik tidak dimasak. Bagaimana caranya teknik ini? Nah, dalam teknik ini tidak dimasak ini cukup dicuci langsung dimakan ya. Namanya juga teknik tidak dimasak. Oke, selanjutnya ini teknik dasar, kita ke tahapan pengolahan. Nah, berikut dan contohnya, nanti Bapak akan kasih tahapan pengolahan dan contohnya. Nah, dalam tahapan ini, tahapan pengolahan, kalian masih tahu, masih ingat tahapan pengolahan ini dari mulai perencanaan. Dari perencanaan itu ada identifikasi kebutuhan, ide gagasan, selanjutnya ada pelaksanaan atau pembuatan. Dalam pelaksanaan itu ada persiapan, ada proses pembuatan, yang ketiga ada penyajian atau pengemasan, yang terakhir itu evaluasi. Itu tahapan pengolahannya. Oke, kita bahas tahapan pengolahan. Ingatkah kamu apa saja tahapan pengolahan? Mengolah bahan pangan bergantung pada tujuan, metode, kebutuhan, dan kegunaan yang kita inginkan. Dalam mengolah bahan pangan kita perlu membiasakan dengan merencanakan.
merancang proses pembuatannya agar memiliki nilai kebermanfaatan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomi dan kebutuhan. Nah, selain itu, hal lain yang harus diperhatikan adalah tahapan proses pengolahan dalam membuat suatu olahan pangan agar dapat dihasilkan produk pengolahan yang sesuai dengan kegunaan, enak dalam rasa, tepat dalam pengolahan, memiliki nilai estetis dalam penyajian maupun kemasan, dan aman bagi kehidupan manusia. Nah, untuk mengingatkan kembali tahapan pembuatan pengolahan yang telah kita pelajari, berikut disajikan bagan ini alur atau tahapan pengolahan. Kita buat bagan dulu ya, yaitu perencanaan. Nah, dalam perencanaan itu ada identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan ini adalah menganalisis kebutuhan pengolahan pangan berdasarkan kondisi lingkungan, kelas, kelompok, atau keluarga saat ini untuk ide gagasan perencanaan produk mengolah pangan. Itu identifikasi kebutuhannya. Yang kedua yaitu membuat rencana atau merancang suatu pembuatan pengolahan pangan sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan. Jadi di dalam identifikasi kebutuhan kalian memerlukan contohnya kita ingin membuat olahan pangan di masa pandemi ini, membuat cemilan, bahannya apa saja. Nah, dari identifikasi kebutuhan itu masuk ke ide gagasan. Nah, dengan adanya bahan ini kita dibuat hasil olahan kayak gimana, kayak gitu. Itu ya dalam perencanaan. Yang kedua yaitu setelah identifikasi kebutuhan identifikasi kebutuhan dan ide gagasannya sudah, kita langsung ke pelaksanaan pembuatannya. Dalam pelaksanaan atau pembuatannya itu ada persiapannya itu yaitu merencanakan pembelian bahan sesuai kebutuhan alat dan pengolahan pangannya, pembuatan mulai dari pengupasan atau pencucian bahan. Jadi dalam persiapan ini kalian merencanakan atau persiapan membeli bahan yang harus dibeli atau bahan yang sudah ada dicuci dulu, dikupas dulu, terus kita sediakan alatnya apa saja. Setelah itu ke proses pembuatannya. Jadi dari persiapan kita dari pembelian bahan atau pengumpulan bahan, pengumpulan alat, itu masuknya ke persiapan. Kalau sudah beres di persiapan baru kita ke proses pembuatan. Nah, proses pembuatan ini ada kita harus tentu memperhatikan keselamatan kerja dan hal khusus lainnya. Dalam keselamatan kerja itu kita pernah membahasnya, contohnya kita memakai cemek kayak gitu ya. Oke, selanjutnya yaitu penyajian atau pengemasan. Nah, penyajian ini biasanya menggunakan, kalau penyajian contohnya menggunakan piring, kalau pengemasan contohnya kita menggunakan kresek, plastik atau bahan-bahan kayak gitu ya. Nah, dalam penyajian atau pengemasan itu menggunakan wadah penyajian dan estetikanya. Yang kedua yaitu wadah kemasan, estetika dan kesehatan. Jadi perlu kita dalam penyajian atau pengemasan kita memperhatikan estetika dan buat kesehatannya. Yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, dalam evaluasi ini tentunya untuk buat gambaran buat kita untuk sebagai bahan perbaikan ke depannya. Jadi merasakan hasil produk pengolahan pangan. Yang kedua, mengevaluasi seluruh proses atau setiap tahapan pembuatan pengolahan sebagai bahan perbaikan. Jadi hasil olahan kita dinilai oleh kita atau dinilai oleh orang lain. Kurangnya di mana, kelebihannya di mana. Ini tujuannya untuk perbaikan buat kedepannya gitu ya. Ini tahapan pengolahannya. Jadi di tahapan pengolahan itu ada perencanaan, pelaksanaan atau pembuatan, penyajian, pengemasan, dan evaluasi. Dalam perencanaan itu ada identifikasi kebutuhan, ide gagasan,
dalam pelaksanaan itu ada persiapan dan ada proses pembuatan. Kita beri contoh ya. Oke. Kita kasih contoh, yaitu contoh pengolahan bahan pangan setengah jadi dari Serelia, yaitu membuat mie Aceh. Nah, pertama yaitu tadi dalam tahapan pengolahan itu ada perencanaan. Nah, perencanaannya itu membuat mie Aceh ini dalam identifikasi kebutuhannya mie Aceh dengan bumbu-bumbu hangat dan pedas, ditambah irisan daging sapi, daging kambing atau udang sangat nikmat dimakan saat hujan atau cuaca dingin. Itu identifikasi kebutuhannya. Nah, dalam ide gagasannya membuat mie Aceh sebagian makanan sore hari, kumpul dengan keluarga di saat hujan turun tiada henti. Itu ide gagasannya dari pengolahan mie Aceh. Contohnya kayak gitu ya. Setelah perencanaan ada pelaksanaan atau pembuatan. Nah, dalam pelaksanaan atau pembuatan itu ada persiapan. Persiapannya tadi yaitu mempersiapkan bahan dan alat yang diperlukan secara lengkap agar proses memasak bisa cepat. Nah, untuk bahan-bahannya yaitu mie Aceh ini yang pertama mie kuning dengan ukuran yang agak besar. Yang kedua, daging dicincang secukupnya atau udang dibersihkan dari kulitnya pada bagian kepala dan badannya, tinggalkan kulit pada bagian buntutnya. Yang ketiga yaitu tomat dicuci bersih dan dipotong dadu atau kecil. Yang keempat, toge dibersihkan bagian buntut dan kepalanya. Yang kelima, daun bawang dicuci bersih dan dipotong halus. Yang keenam, daun seledri dicuci bersih dan dipotong halus. Yang ketujuh yaitu bawang putih atau bawang putih 1 butir dan bawang merah butir dikupas, dicuci dan diiris halus. Yang kedelapan yaitu air kaldu. Nah, ini air kaldu ini dari rebusan tulang iga atau talenan. Yang kesembilan yaitu memerlukan minyak secukupnya untuk tujuan untuk menumis. Yang ke-10 yaitu garam secukupnya untuk proses gurih, perasa gurih. Yang ke-11 yaitu kecap asin secukupnya untuk perasa gurih. Itu bahan-bahan yang diperlukan dan persiapan. Jadi bahan udah siap, kita ada yang dicuci dulu, ada yang dipotong dulu, itu masuknya ke persiapan. Oke, selanjutnya itu bahan pembuatan mie Acehnya sekarang, yaitu bahan bumbu mie Acehnya. Nah, ini buat bumbu-bumbunya nanti. Nah, pembuatan bumbunya mie Aceh itu yang pertama 3 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah dikupas dan dicuci. Yang kedua yaitu 1 cm jahe dikupas dan dicuci. Yang ketiga yaitu 4 butir kapulaga. Yang keempat setengah sendok teh jinten disangrai. Yang kelima yaitu 3 butir kemiri disangrai. Yang keenam yaitu setengah sendok teh ketumbar disangrai. Yang ketujuh yaitu setengah sendok teh kunyit bubuk. Yang ke-8 yaitu 1 sendok teh marica atau lada putih bubuk. Yang ke-9 yaitu 2 cm kayu manis. Yang ke-10 6 buah cabai merah dibuang tangkainya dan dicuci. Nah, kalian jika ingin tidak pedas, bijinya dibuang. Tapi jika ingin ditambahkan pedas, ya berarti bijinya gak usah dibuang kayak gitu ya. Yang 11 itu garam secukupnya. Ini adalah bahan-bahan bumbu yang diperlukan buat mie Aceh ya. Selanjutnya yaitu bahan pelengkap ini pembuatan acar bawang dan lainnya. Nah, dalam pembuatan acar ini yang pertama bawang merah dikupas dan dicuci. Yang kedua cukup cuka ini secukupnya. Yang ketiga gula secukupnya. Yang keempat yaitu timun dicuci tanpa dikupas. Yang kelima
emping, yang keenam kerupuk bawang. Nah, ini adalah hanya bahan pelengkap saja ya. Oke, setelah itu kita ke peralatan tadi, penyediaan bahan, sekarang ke penyediaan alat. Nah, dalam alat-alatnya yang diperlukan yang pertama yaitu wajan. Wajan ini untuk tempat menggoreng emping atau kerupuk bawang atau sangrai bumbu dan mie Aceh. Yang kedua yaitu sutil. Sutil ini sebagai alat menggoreng. Yang ketiga panci untuk merebus bumbu mie Aceh yang telah diulek. Yang keempat yaitu cobek untuk mengulek bumbu. Yang kelima talenan dan pisau untuk memotong semua bahan-bahan yang akan dimasak. Yang keenam yaitu baskom untuk wadah mengolah acar. Yang ketujuh yaitu tungku. Nah, dalam tungku ini kalian tahu tungku itu? Jadi tungku ini adalah sebagai alat yang digunakan untuk memasak dengan bahan bakar arang. Tungku biasanya terbuat dari tanah liat atau batu bata. Memasak dengan tungku menghasilkan aroma yang khas dan masakan lebih nikmat. Sebetulnya tidak memakai tungku juga bisa menggunakan kompor ya. Yang kedelapan yaitu piring besar untuk penyajian mie Aceh dan piring kecil untuk penyajian acar dan emping atau kerupuk, dan sendok garpu sebagai alat makanan. Nah, bahannya udah siapkan, peralatannya udah siapkan, bahan-bahan tadi udah dipotong ya, udah dicuci. Selanjutnya kita ke proses pembuatan. Nah, dalam proses pembuatan ini, dalam membuat mie Aceh ada beberapa olahan yang dimasak satu persatu, yaitu bumbu mie Aceh. Mie Aceh, acar bawang dan kerupuk emping itu yang dimasak ya. Oke, bumbu mie Aceh. Nah, kita membuat bumbu mie Aceh ya. Yang pertama yaitu ketumbar dan jinten disangrai, kemudian lanjutkan dengan mensangrai kemiri. Yang kedua yaitu taruh semua bumbu yang sudah disangrai dan bumbu yang sudah dibersihkan pada cobek, ulek sampai halus. Nah, kalau ini semua bahan sudah dimengerti dan bumbu yang sudah dibersihkan pada cobek. Nah, ini namanya yaitu tadi yang dari awal namanya teknik menghaluskan ya, menggunakan ulekan. Selanjutnya setelah kita ulek bumbu-bumbu tadi, nah bumbu halus ditumis dengan minyak sedikit. Jika bumbu sudah matang akan lebih berminyak. Jadi dimasak ya, dimasak dulu bumbunya. Nah, setelah itu bumbu yang sudah matang tampak lebih berminyak. Sekarang pembuatan mie Acehnya. Tadi pembuatan bumbunya, sekarang membuat mie Aceh. Nah, membuat mie Aceh yang pertama, arang ditungku dibakar terlebih dahulu. Yang kedua, tulang atau tetelan direbus untuk diambil kaldunya. Yang ketiga yaitu timun dikupas dan dipotong tipis, jika suka timun boleh tidak dikupas. Yang keempat, bawang bombay dengan seledri diiris tipis sedang ya. Oke, selanjutnya yang kelima, bawang putih dicincang, tomat dipotong kecil, dan daging dicacah atau dicincang. Yang keenam, panaskan minyak, masukkan dan tumis bawang putih, daging, cincang, dan tomat itu. Yang ketujuh yaitu tambahkan udang yang sudah dibersihkan jika suka dan tumislah. Jadi bisa menggunakan udang atau bisa juga tidak menggunakan udang.
tergantung kitanya suka atau tidaknya. Yang kedelapan yaitu masukkan bumbu olekan matang secukupnya dan tumislah. Yang kesembilan yaitu tambahkan kaldu secukupnya. Yang ke-10 masukkan dengan cepat toge, mie, daun bawang, dan seledri sesuai kebutuhannya atau secukupnya. Yang ke-11 yaitu tambahkan kecap asin dan garam secukupnya dan aduklah semua secara merata. Selanjutnya yaitu tutup wajan selama 1-2 menit ya. Selanjutnya aduk semua bahan yang ada di wajan secara cepat dan merata. Yang terakhir yaitu angkat mie, pindahkan pada piring saji. Nah, ini cara pembuatan acar bawang merah. Yang pertama, iris bawang merah tipis-tipis sebanyak kebutuhan. Yang kedua, masukkan gula pada tempat bawang. Yang ketiga, tambahkan cuka secukupnya dan diaduklah. Yang keempat, aduk secara cepat agar gula tercampur dan bawang terus dimasak selama 1 jam agar cuka meresap. Nah, ini cara pembuatan acar bawang merahnya. Oke, selanjutnya yaitu setelah acarnya sudah, pembuatan mie Acehnya sudah, kita baru ke penyajian atau pengemasan. Penyajiannya ini menggunakan piring ya. Oke, pada mie Aceh disajikan di piring dengan dilengkapi acar bawang, irisan timun, irisan jeruk nipis, dan emping goreng atau kerupuk bawang. Mie Aceh sangat berbeda dengan makanan sejenis mie lainnya, yaitu berbeda pada rasa bumbunya yang memiliki rasa dan aroma yang khas dan unik. Mie Aceh rasanya pedas, nikmat, lezat, dan sangat sehat karena tidak menggunakan penyedap. Nah, mie Aceh juga dipercaya dapat menambah stamina sekaligus dapat menyembuhkan penyakit karena bumbu mie Aceh menggunakan berbagai jenis rempah-rempah dan tumbuhan yang tumbuh di Aceh. Nah, mie Aceh tersedia dalam 2 jenis, yaitu mie Aceh goreng dan mie Aceh kuah. Nah, setelah itu acar bawang merah, mentimun, iris segera, dan perasan jeruk nipis menambah kesegaran rasa dalam menikmati mie Aceh. Jika kurang pedas, dapat ditambahkan irisan cabai rawit. Nah, emping goreng atau kerupuk bawang akan menambah sensasi rasa dan suasana dalam menikmati makanan ini. Nah, ini salah satu contoh pembuatan pengolahan yang perlu kita ketahui, kita harus ingat, yaitu tahapan pengolahannya ya, dari mulai perencanaan, pelaksanaan atau pembuatan, penyajian, pengemasannya bagaimana tadi udah kita contohkan. Selanjutnya yaitu evaluasi. Nah, dalam evaluasi ini di akhir pembuatan pengolahan pangan mie Aceh, ujilah hasil dengan cara mencoba merasakan masakanmu. Jika ada yang kurang sesuai, buatlah catatan evaluasi sebagai bahan masukan dan bahan perbaikan nantinya. Selanjutnya yaitu ada tips. Nah, tipsnya itu berikut ini beberapa tips dalam membuat mie Aceh. Yang pertama, menghaluskan bumbu dengan memakai cobek akan makin munculkan aroma batu atau kayu yang ada pada cobek, serta rasa dari bumbu yang dikeluarkan akan makin terasa di lidah saat dikonsumsi. Bumbu dapat menyatu lebih bagus dan minyak dari rempah keluar sehingga membuat lembut bumbu. Jadi tipsnya itu cara membuat bumbunya itu menggunakan cobek. Walaupun tidak menggunakan cobek, bisa menggunakan blender kayak gitu ya. Selanjutnya yaitu tipsnya juga ada, jika tidak ada mie basah tebal dapat diganti dengan mie telur. Itu tipsnya ya. Oke, mungkin untuk materi kita hari ini dicukupkan sekian.
Kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang mengerti dalam teknik pengolahan atau dalam tahapan pengolahan, bisa kita bahas nanti di WA group ya. Jadi Bapak ingatkan kembali, perlu diingatkan dari teknik pengolahan itu jadi teknik dasar sama tahapan pengolahannya, dibuka-buka lagi bukunya, dibaca-baca lagi biar tidak lupa ya. Oke, dicukupkan untuk materi hari ini, dicukupkan sekian dari Bapak. Mudah-mudahan ilmunya ya bermanfaat buat kalian dan buat Bapak juga ya. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.